Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Aditya Satya Sidia, Merdeka 210 Perkenalkan, saya Ani Nindya Putih dari NPM 2320103121. Saya isi Isnani Group NPM 2320103086. Saya Novita Safitri dengan NPM 2310103004. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan secara singkat terkait profil subjek dan identifikasi resiko. Subjek penelitian kali ini adalah John. Beliau merupakan seorang investor retail berusia 21 tahun yang telah berinvestasi selama sekitar kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2022. Ia aktif melakukan trading harian, investasi reksadana dengan tujuan memperoleh tambahan penghasilan. Pengalaman investasinya menunjukkan bahwa keputusan investasi masih cukup dipengaruhi oleh informasi dari media sosial dan komunitas investasi. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, subjek terindikasi memiliki profil risiko risk averse karena cenderung memilih keuntungan yang pasti dan menggunakan batas loss sebesar 5%. Namun ditemukan inkonsistensi perilaku karena ia pernah menahan kerugian hampir 40%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh bias psikologis seperti loss aversion yang membuat keputusan investasi tidak selalu rasional. Masuk ke diagnosis utama, John mengalami herding bias berdasarkan prospek teori. Ia mencari rasa aman dengan mengikuti gerombolan pasar di era digital. Kondisi ini diperparah oleh echo chamber, grup sinyal, dan influencer. Manifesti nyata John sangat tergantung pada grup sinyal sebagai filter awal, disetir oleh sentimen pasar atau FOMO, dan akhirnya ragu pada trading plan pribadi karena mudah tergoda call pihak luar. Sebagai komplikasi muncul loss aversion bias yang membuat takut rugi secara ekstrim hingga melakukan cognitive avoidance serta confirmation bias di mana ia keras kepala menahan dalam merugi hanya demi membela keyakinan awalnya. Terakhir terjadi distorsi kognitif. John mengalami unconfident bias yang memicu kebutuhan akut akan validasi eksternal yang diperparah oleh availability bias akibat menelan mentah-mentah informasi populer yang paling mudah didapat. Realis loss sebesar 40% terjadi karena subjek terjebak pada narasi perang pada saham sektor emas dan mengabaikan batas stop loss yang telah ditetapkan. Selain itu, dana investasi yang tertahan pada saham kurang liquid karena keyakinan terhadap analisis awal, sehingga kehilangan peluang memperoleh keuntungan dari instrumen lain yang lebih potensial. Kerugian investasi juga menimbulkan tekanan emosional sehingga subjek perlu melampiaskan stres dengan aktivitas lain. Kondisi portofolio yang menurun juga mengganggu fokus dan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari. Subjek menjadi lebih cemas terhadap ketidakpastian pasar sehingga tetap merasa khawatir meskipun kondisi pasar sedang mengalami kenaikan. Selanjutnya ada strategi DBC. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami merumuskan 5 strategi mitigasi konkret. Yang pertama ada Devil Advocate Protocol, di mana John ini dilarang membeli saham hanya karena satu narasi positif. Ia wajib mencari minimal 3 argumen kontra atau risiko fundamental sebelum memutuskan untuk membeli. Yang kedua ada Information Diet. Kami merekomendasikan rasio sehat yaitu 70/30, di mana 70% konsumsi informasi dari riset resmi sekuritas dan hanya 30% dari media sosial untuk memutus rantai echo chamber. Yang ketiga ada Written IPS atau Investment Policy Statement, di mana ini adalah SOP tertulis di mana batas alokasi maksimal hanya 15% per emiten untuk mencegah terjadinya kerugian besar terulang kembali. Yang keempat ada investment journal, di mana John wajib mencatat status emosionalnya sebelum bertransaksi. Kami menerapkan protokol rem darurat. Jika muncul dorongan akibat FOMO, transaksi wajib ditunda minimal 24 jam untuk mendinginkan logika. Yang kelima, yaitu yang terakhir, ada peningkatan literasi behavioral finance. Tujuannya agar John memiliki otonomi analisis independen dan tidak lagi bergantung pada validasi influencer atau grup stock pick. Kesimpulannya, kondisi John yang merupakan investor risk averse yang inkonsisten dapat dipulihkan melalui rekayasa rutinitas yang disiplin dengan strategi yang telah kami paparkan. Saran utama kami adalah kepatuhan mutlak pada jurnal investasi dan IPS tertulis. Dari hasil audit yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki profil risiko risk averse, namun keputusan investasinya masih dipengaruhi oleh herding bias, loss aversion, dan confirmation bias. Bias tersebut menimbulkan kerugian finansial dan tekanan psikologis, sehingga diperlukan strategi debasing agar keputusan investasi menjadi lebih rasional dan disiplin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang kami ucapkan, terima kasih.